Peringatan Orang Kudus tanggal 30 November, Santo Andreas Rasul, salah seorang murid Yesus, berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel. Ia bersama saudaranya Simon Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lain, yaitu Filipus. Andreas dan Petrus hidup dengan bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Awalnya Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Pada saat itu juga ia meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab bahwa ia ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Belum lama Andreas tinggal bersama Yesus ketika ia menyadari bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Sejak saat itu ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Andreas jugalah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, ia memberitahukan kepada Simon, saudaranya, "Kamu telah menemukan Mesias." Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Andreas dipilih Yesus menjadi salah seorang dari 12 rasulnya yang utama. Seperti yang dicatat di semua Injil dan kisah para rasul, Andreas selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya. Dalam peristiwa mujizat pemberian makan lebih dari 5.000 orang, Andreas mempunyai peranan dalam memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus dengan kata-kata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon ia kemudian mewartakan Injil di Skitia dan Yunani. Dan kemudian menurut tradisi yang agak diragukan, ia pergi ke Bizantium di mana ia mengangkat Skatkis menjadi uskup setempat. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras, Akaya, Yunani. Ia digantung pada sebuah saltire atau salib yang berbentuk huruf X selama 2 hari. Dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan melainkan diikat saja pada salib itu. Sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Salib berbentuk X inilah kemudian dinamakan orang salib Santo Andreas. Santo Hieronymus menulis bahwa relikwi Santo Andreas diambil dari Patras dan dibawa ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Konstantinus II tahun 357. Relikwi ini kemudian disimpan di gereja para Rasul Kudus di Konstantinopel. Tahun 1461 sebagian relikwi Santo Andreas diberikan kepada Santo Paus Pius II. Relikwi ini kemudian ditempatkan dalam salah satu dari 4 pilar tengah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada saat kejatuhan kota Konstantinopel, relikwi Santo Andreas dan Santo Petrus yang disimpan di kota itu diselamatkan di kota Amalfi, Italia oleh Kardinal Petrus dari Capua. Di sana sebuah katedral yang indah kemudian dibangun untuk menyimpan relik tersebut. Katedral ini diberi nama Duomo atau Katedral dei San Andrea Amalfi, Italia. September 1964, Paus Paulus VI sebagai itikat baik terhadap Gereja Ortodoks Yunani memerintahkan agar semua relikwi dan peninggalan Santo Andreas yang berada di Vatikan dikirim kembali ke Patras. 24 September 1964, Kardinal Agustin Bea bersama dengan banyak kardinal lainnya menghantarkan relikwi Santo Andreas kepada Patrik Uskup Konstantinus di Patras. 19 Januari 1980, salib Santo Andreas yang diambil dari Patras Yunani pada masa Perang Salib oleh Duke of Burgundy juga dikembalikan ke Patras setelah selama beberapa abad relikwi tersebut disimpan di gereja Santo Victor di Marseille, Prancis. Relikwi tersebut diserahkan kepada Patriark Patras Nicodemus oleh delegasi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Kardinal Roger Extegeri. Semua relikwi yang dikembalikan tersebut termasuk juga sisa-sisa salib
X tempat rasul ini menjadi martir kini disimpan di Gereja Santo Andreas Patras di sebuah altar khusus dan dihormati dalam sebuah upacara khusus setiap 30 November hari pestanya. Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung untuk negara Skotlandia, bendera negara Skotlandia. Kisahnya, suatu ketika Raja Skotlandia Angus MacFergus menghadapi serbuan dari bala tentara musuh yang sangat besar. Ia kemudian berdoa memohon bimbingan Tuhan. Secara ajaib ia melihat sebuah awan putih berbentuk saltire atau salib berbentuk X lambang Santo Andreas melayang di langit biru di atas kepalanya. Raja Angus kemudian berdevosi kepada Santo Andreas dan memenangkan perang yang sangat menentukan masa depan kerajaannya. Sejak saat itu ia memutuskan bahwa Santo Andreas akan menjadi santo pelindung bagi Skotlandia, menyusul kemenangan Robert Bruce pada pertempuran Bannockburn 1314. Deklarasi Arbroath dengan resmi menyatakan bahwa Santo Andreas adalah santo pelindung Skotlandia. Di kemudian hari, gambar saltire diresmikan menjadi bendera nasional negara Skotlandia pada tahun 1385. Santo Andreas Rasul, doakanlah kami.